can I help you? Seorang kasir minimarket terlihat polos dan pendiam. Tapi saat perampokan terjadi, justru dialah orang paling berbahaya di ruangan itu. Now listen. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di sini. Pada suatu malam di musim dingin, cerita dimulai dengan menunjukkan seorang gadis bernama Melinda, yang baru saja tiba di supermarket tempat dia bekerja, karena hari itu dia mendapat jadwal kerja malam. Sebelum memasuki toko, dia terlebih dahulu menegur seorang pria yang sedang mengisi bensin mobilnya. Namun karena ia merokok, Melinda mengatakan itu berbahaya dan bisa menyebabkan pom bensin meledak. Oleh karena itu, Melinda menawarkan pria itu untuk merokok di samping mobilnya. Dan Melinda juga menunjukkan mobilnya kepada pria itu. Namun dengan marah, pria itu menolak karena tangki bensin mobilnya akan segera penuh. Dan pada akhirnya, daripada melayani orang yang keras kepala, meskipun dia telah diberitahu bahwa itu berbahaya, Melinda akhirnya memutuskan untuk masuk ke supermarket. Setelah masuk ke dalam, dia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Sheila, yang saat itu memberitahunya bahwa toilet di supermarket itu masih kotor. Dan sebelum membersihkan toilet, Melinda bertemu dengan seorang pria yang sedang berbelanja. Dengan perilakunya yang agak aneh, Melinda mengajak pria itu untuk mengobrol dan mengenalnya lebih dekat. Namun sayangnya, pria itu merasa tidak nyaman. Jadi, dia mengabaikan Melinda dan langsung pergi dari sana. My name is Melinda, by the way. Kemudian, sambil membersihkan toilet, Melinda sempat melihat foto-foto di galeri ponselnya, di mana galeri tersebut berisi foto seorang polisi yang tampaknya sangat ia sukai karena ketampanannya. Singkatnya, setelah selesai membersihkan toilet, Melinda kembali ke supermarket untuk melayani pelanggan yang telah memesan kopi. Sebelum memberikannya kepada pelanggan, Melinda terlebih dahulu mencelupkan jarinya ke dalam kopi, entah untuk alasan apa. Sementara itu, di luar supermarket, ada seorang pria yang mengamati Melinda dan Sheila dari dalam mobilnya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka didekati oleh seorang pria tua bernama Fred yang sudah lama menyukai Sheila. Hampir setiap malam, dia datang ke supermarket bukan untuk berbelanja, tetapi hanya untuk bertemu Sheila. Dan pada malam itu, Fred datang sambil membawa sepatu untuk diberikan kepada Sheila. Namun Sheila menolak mentah-mentah hadiah dari Fred. Melinda, yang melihat Fred ditolak dengan kasar, merasa kasihan pada Fred. Dan akhirnya, Melinda mengenakan sepatu itu untuk mengurangi kekecewaan Fred. Kemudian dia mencoba mendekati Fred dan berusaha menenangkannya. Namun, apa yang dilakukan Melinda sama sekali tidak membantu Fred, karena dia terlihat sedih akibat penolakan tersebut. Dan setelah itu, Fred pergi dari sana. Tidak lama kemudian, pria yang telah mengamati mereka sebelumnya dari dalam mobil mendekati Melinda. Nama pria itu adalah Billy. Begitu melihat pria tampan itu, Melinda langsung menyapanya dengan ramah dan memperkenalkan diri meskipun Billy tidak memberitahukan namanya. Terlepas dari itu, respons Billy terhadap Melinda cukup positif dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya Melinda sapa. Tak lama kemudian, petugas polisi yang fotonya tersimpan di galeri ponsel Melinda tiba, dan nama polisi itu adalah Lou. Malam itu, Lou mengendarai mobil patroli baru sehingga Melinda, yang melihatnya, sangat terkesan. Looks powerful. I can take my break right now. Can you take me for a ride? I wish I could, but I really need to stay on schedule. Di sini, Melinda meminta Lou untuk mengantarnya berkeliling dengan mobil patroli barunya. Namun, Lou menolak karena dia masih bertugas dan berjanji akan mengajak Melinda lain waktu. Setelah itu, Melinda dan Lou masuk ke supermarket. Lou membeli secangkir kopi, dan di sana ia mengobrol dengan Sheila di kasir dan membicarakan tentang obat-obatan keras. Sementara itu, Melinda yang melihat ini merasa sedikit cemburu. Kemudian dia mulai memotret mereka dengan ponselnya. Sheila, yang menyadari hal ini sangat marah, dan karena panik, Melinda tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Lou kemudian mencoba menenangkan Sheila, tetapi tiba-tiba dia menerima informasi dari kantornya, bahwa telah terjadi pencurian mobil yang dilakukan oleh seorang pria kulit putih yang mengendarai sedan abu-abu ke arah selatan, dan diduga membawa senjata api. Is your phone alright, Melinda? Well, that's not good. Attention all units, we have a 503 in progress. That's me. I gotta run. Kemudian Lou segera meninggalkan supermarket untuk menangani kasus tersebut. Setelah Lou pergi, Sheila, yang masih kesal, meminta ponsel Melinda untuk segera menghapus foto-foto tersebut. Dan ketika memeriksa ponsel Melinda,
Sheila menemukan banyak foto Lou di galeri Melinda. Di sini, Sheila kemudian mengejek Melinda dengan mengatakan bahwa Melinda adalah wanita yang aneh. Dan dia juga mengatakan bahwa Melinda tidak akan bisa memenangkan hati Lou, karena Lou adalah seorang polisi tampan yang jelas tidak menyukai wanita seperti Melinda. Tidak hanya itu, dia juga menyebutkan bahwa Melinda selalu ditolak oleh setiap pria meskipun dia hanya ingin berkenalan. Akibat dari ucapan Sheila, Melinda merasa sangat sakit hati dan sedih atas nasibnya. Offer salute? Oh my god. Don't tell me you're some kind of weird virgin. Stop it, Sheila. Setelah selesai merokok untuk melampiaskan kesedihannya, Melinda kembali masuk ke dalam. Namun tiba-tiba Billy berada di depannya sambil menodongkan pistol. Billy meminta Melinda untuk bekerja bersama dan menurutinya, dan dia menyuruh Melinda untuk kembali ke kasir bersama Sheila. Billy secara terselubung ingin meminta semua uang di kasir untuk membayar utangnya kepada geng motor. Sayangnya, uang di kasir tidak cukup untuk melunasi semua utangnya. Namun tiba-tiba, Melinda dengan santai mengatakan masih ada uang di brankas dan dia bisa mengambilnya untuk Billy. Mendengar kata-kata Melinda, Sheila hanya bisa terkejut karena perilaku Melinda yang sangat aneh. I am not some evil criminal. I'm just in a little bit of trouble. You're robbing us, right? That's what's happening? Well, we don't have the keys to the safe. There's more money in the safe. I can get it for you. I'll go get it. Saat Melinda sedang mengambil uangnya, seorang pelanggan tiba-tiba datang untuk melakukan pembelian. Billy memperingatkan Sheila agar tidak bertingkah ceroboh dan mengancamnya. Billy lalu mulai mondar-mandir seolah-olah dia juga sedang berbelanja. Saat pelanggan hendak membayar, Sheila mencoba menulis permintaan bantuan agar pelanggan itu dapat membacanya. Namun anehnya, Melinda tiba-tiba muncul dan merebut kertas itu. Do you know how to get to Wrightwood from here? And there's no service. Where were you trying to go? Just get on the 18 East and you'll be there in about 12 miles. Dan sekarang sebuah tas penuh uang berada di tangan Melinda. Namun ketika Billy hendak mengambil tas itu, Melinda menolak, dan dia mengatakan bahwa dia hanya akan memberikan uang itu dengan syarat. Melinda meminta Billy untuk ikut dengannya. Sekali lagi, perkataan Melinda membuat Billy dan Sheila bingung. Bagaimana mungkin dia mau pergi bersama orang jahat? Tetapi Billy dengan tegas menolak, karena dia tidak ingin orang lain terlibat dalam masalahnya. Sayangnya, Melinda tetap bersikeras untuk pergi bersamanya. Jadi, Billy yang kehilangan kesabaran mengambil tasnya dengan paksa. Melihat perilaku kasar Billy, Sheila menjadi kesal, dan ketika Billy hendak pergi, wanita itu kemudian melontarkan kata-kata menghina kepada Billy, mengatakan bahwa Billy adalah seorang banci yang mengacungkan pistol dan mengintimidasi dua wanita. Dia juga membandingkan Billy dengan pacarnya yang jauh lebih jantan. Bahkan Sheila mengatakan bahwa pacarnya lebih menghormati wanita dan selalu memuaskannya seperti pria jantan adanya. Akibat kata-kata itu, Billy merasa dihina dan dia segera menarik tubuh Sheila. Kemudian Billy menyuruh Melinda untuk mengunci pintu toko dan menyita ponsel Melinda. Setelah itu, Billy menyeret Sheila ke ruang belakang untuk menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan dan kekuatan yang hebat. Sementara itu, Melinda, yang ditinggal sendirian merasa jengkel dengan teriakan Sheila dari dalam ruangan. Akhirnya, Melinda mengambil teko kopi panas. Kemudian dia pergi ke ruang belakang dan langsung menuangkan kopi panas ke wajah Billy. Sayangnya tindakannya mengakibatkan Sheila secara tidak sengaja tertembak mati oleh Billy. Kemudian Melinda langsung memukul Billy dengan alat pemadam api, hingga akhirnya membuatnya pingsan. Singkatnya, ketika Billy bangun, dia melihat Melinda membersihkan lantai yang kotor karena darah Sheila yang terkena tembakan. Billy juga diikat dengan lakban dan tali ke sebuah kursi. Di sini, Billy menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak akan membunuh siapapun dan dia bukanlah seorang pembunuh. Namun, karena perilaku bodoh Melinda, Billy secara tidak sengaja membunuh Sheila. Sayangnya, di sini Melinda tidak peduli dengan kematian Sheila, tetapi malah bertanya lagi mengapa Billy tidak mau mengundangnya lebih awal. Kemudian, Billy menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun, dan tidak ingin orang lain terlibat dalam masalahnya dengan geng motor tersebut. Billy juga terpaksa melakukan ini hanya untuk membayar utangnya, dan jika dia mengajak Melinda, geng motor itu mungkin akan melakukan hal buruk pada Melinda. Percakapan mereka berlanjut hingga Melinda akhirnya merasa nyaman. Setelah itu, Billy meminta Melinda untuk membantunya mendapatkan obat untuk meredakan rasa sakit di wajahnya. Melinda, yang sudah merasa nyaman segera mengambil obatnya. Dan ketika dia hendak mengambil obat, dia melihat seorang pelanggan dari luar yang ingin masuk, tetapi Melinda mengabaikan pelanggan itu.
Setelah mendapatkan obat tersebut, Melinda memberikannya kepada Billy, yang ternyata bukanlah obat penghilang rasa sakit, melainkan stimulan untuk pria. Dan tiba-tiba, jantung Billy berdebar kencang dan hasratnya mulai muncul. Billy memohon kepada Melinda agar tidak melecehkannya. Namun Melinda, yang sudah tidak tahan lagi dan ingin mencoba aktivitas tersebut, mengabaikan kata-katanya. Kemudian Melinda mulai menutupi mata Billy menggunakan lakban. Dan setelah itu, namun, setelah beberapa detik, Billy mengamuk, yang menyebabkan aktivitas tersebut berhenti. Dengan mata tertutup, Billy mencoba menyerang Melinda, tetapi sayangnya, ia malah menabrak lemari, yang membuatnya pingsan lagi. Setelah itu, Melinda kembali ke toko sambil membawa tas berisi uang dan pistol Billy. Dia membuka pintu toko lagi karena ada pelanggan yang ingin berbelanja. Saat berada di dalam, pelanggan bertanya di mana biasanya kopi panas berada, dan Melinda menjawab bahwa kopi untuk malam ini sudah habis terjual dan menyarankan untuk membeli minuman energi sebagai gantinya. Karena kesulitan menemukan pasangan, Melinda berniat bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Namun, Melinda tidak mampu melakukannya dan akhirnya menangis histeris. Ketika pelanggan hendak membayar, dia bingung dengan perilaku Melinda dan Melinda menyuruhnya untuk mengambil minuman itu saja dan tidak perlu membayarnya. Namun, pelanggan itu sangat baik dan membayar minuman tersebut sebelum pergi. Tidak lama kemudian, pacar Sheila, Perry, tiba di toko untuk mencari Sheila karena dia telah meneleponnya beberapa kali, tetapi Sheila tidak menjawab. Perry bertanya kepada Melinda di mana Sheila berada, dan Melinda menjawab bahwa dia tidak tahu. Perry kemudian mencoba menelepon nomor ponsel Sheila lagi, dan mendengar telepon Sheila berdering di bawah salah satu rak toko. Setelah menemukan ponsel Sheila, Perry bertanya lagi kepada Melinda di mana Sheila berada. Dan sekali lagi, Melinda berbohong, mengatakan bahwa Sheila baru saja pergi bersama seorang pria dan mereka tampaknya akan pergi ke hotel. Mendengar jawaban itu, membuat Perry sangat kecewa. Kemudian dia mengatakan akan mencari Sheila dan meminta Melinda untuk memberitahunya ketika Sheila kembali ke toko. Setelah itu, Melinda pergi ke bagian belakang toko untuk mencari tempat yang aman untuk menguburkan jenazah Sheila. Namun, ketika dia hendak mengambil alat penggali, tiba-tiba sekelompok geng motor datang ke tempat itu. Mereka datang untuk mencari seseorang bernama Billy yang memiliki masalah dengan mereka. Namun Melinda mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang yang mereka cari. Kemudian dia memerintahkan geng motor itu untuk segera pergi, tetapi mereka bersikeras memasuki toko, yang membuat Melinda sangat marah, dan dia langsung mengarahkan pistolnya ke arah mereka. We're just looking for our friend. I haven't seen him. What? There's cameras everywhere. Situasi menjadi tegang, tetapi pemimpin geng yang bijaksana memerintahkan anggotanya untuk menurunkan senjata mereka karena toko tersebut memiliki kamera CCTV yang dapat merekam mereka saat membuat masalah. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pergi. Namun sebelum pergi, pemimpin geng itu berkata dengan nada mengancam bahwa jika mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, mereka akan kembali. Melinda, yang baru menyadari bahwa dirinya sedang dipantau CCTV, segera masuk ke dalam untuk menghapus rekaman CCTV. Tetapi sayangnya, penyimpanan CCTV terkunci di dalam laci. Melinda kemudian mencoba membukanya dengan memukulnya menggunakan skop yang dipegangnya. Tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Kemudian Melinda pergi keluar toko untuk merokok sebentar. Dan disinilah Melinda berpikir untuk membakar toko tersebut guna menghancurkan bukti. Lalu dia mulai mengambil beberapa jerigen dan mengisinya dengan bensin dari pom bensin. Namun, saat ia hendak menuangkan bahan bakar, Lou tiba-tiba datang, yang menghentikan rencana Melinda. Lou kembali karena dia melihat mobil curian yang dia cari berada di depan toko. Dan ya, ternyata pelaku pencurian mobil itu adalah Billy. Namun Melinda berbohong dan mengatakan dia tidak tahu siapa yang membawa mobil itu. Dan pada akhirnya, untuk mengetahui siapa orang itu, Lou kemudian berencana untuk memeriksa rekaman CCTV. Namun Melinda mengatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat memeriksanya adalah manajer toko, karena manajer toko memiliki akses untuk melihat rekaman CCTV. Jadi Lou langsung meminta nomor kontak manajer toko, agar dia bisa menghubunginya. Dan karena tidak punya pilihan lain, Melinda memberikan nomor teleponnya kepada polisi itu. Namun, ketika dia menelepon, manajer toko menolak untuk berbicara lebih lanjut, karena dia sedang tidur saat itu dan sudah larut malam.
Karena dia tidak mendapatkan jawaban yang dia harapkan, Lou mencoba memeriksa ruang belakang toko dan jelas bahwa Melinda mulai panik karena di ruang belakang masih ada Billy yang disekap dan tubuh Sheila masih berada di dalam kantong plastik. Saat Lou memeriksa setiap ruangan, Melinda bersiap untuk mengarahkan pistolnya ke arahnya. Untungnya, Lou tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan akhirnya meninggalkan toko untuk melanjutkan pencariannya di tempat lain. Alright. Everything looks good. I'll go check on the Jeep. I'll be back. Melinda bingung karena seharusnya Lou menemukan Billy di ruangan itu. Merasa ada yang tidak beres. Dia segera memeriksanya dan mendapati bahwa Billy telah berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Tanpa berpikir panjang, Melinda melanjutkan rencananya untuk membakar toko itu dan mulai menuangkan bahan bakar ke semua barang di dalam toko. Setelah selesai, Melinda bermaksud pergi dengan tas berisi uang itu, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara dari belakang. Karena panik, Melinda tanpa sengaja menjatuhkan senjatanya sehingga terkena cipratan bensin. Akibatnya, senjatanya tidak bisa digunakan dan tiba-tiba listrik di toko padam total. Melinda, yang ketakutan kemudian mencoba melarikan diri. Sayangnya, pintu toko terkunci dan hanya bisa dibuka saat listrik menyala. Kemudian terdengar suara Billy yang marah memanggil nama Melinda, menuntut agar dia menyerahkan tas itu. Melinda, it's your last chance. Okay, stop! Melinda menolak dan mengancam akan membakar toko tersebut, yang sebelumnya telah ia siram dengan bensin. Tidak lama kemudian, Perry kembali, yang mengalihkan perhatian Melinda. Mengetahui hal ini, Billy memanfaatkan momen tersebut untuk keluar melalui pintu belakang dan menghalangi pintu menggunakan tempat sampah agar Melinda tidak bisa keluar dari toko. Setelah itu, Billy menceritakan kepada Perry tentang semua yang telah terjadi, menyatakan bahwa Sheila tidak pergi dengan pria lain, melainkan meninggal karena perbuatan Melinda. Setelah mendengar itu, Perry yang marah mulai mengumpat ke Melinda, dan Billy langsung mencekik Perry dari belakang, yang kemudian berujung pada perkelahian. Pada akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Billy hingga Perry tewas. Melinda kini merasa terpojok, ia lalu mencoba menghubungi Lou, tetapi tiba-tiba Billy menabrak pintu toko menggunakan mobil Perry. Kemudian dia mulai masuk ke dalam dan mengambil tas berisi uang itu. Sementara itu, Melinda yang semakin ketakutan menyuruh Billy untuk segera pergi, karena Billy telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Billy sangat marah pada Melinda, karena tindakannya yang membuat Billy menjadi seorang pembunuh. Selain itu, Melinda telah memberinya obat yang kuat dan mencoba mengganggunya, membuat Billy ingin membunuh Melinda. Ketika Billy menarik pelatu pistolnya, api keluar dari senjatanya sehingga menyebabkan toko itu terbakar. Pada akhirnya, Billy tewas terbakar sementara Melinda berhasil melarikan diri dengan selamat, meskipun kedua kakinya terbakar. Lou kembali tak lama kemudian dan melihat Melinda yang selamat dari kebakaran toko. Dia mengira kebakaran itu murni kecelakaan kerja dan tidak ada kejadian sebelumnya. Jadi dia berasumsi Melinda hanyalah korban kebakaran yang selamat dan film berakhir. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update terbaru alur film seru lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.